Oke, kembali lagi di channel Aku Jadi Tahu. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu profil 6 menteri baru di kabinet Jokowi. Pastikan kalian sudah klik like dan subscribe dulu channel ini agar kita semakin semangat membuat video-video berikutnya. Yang akan kita bahas adalah Sandiaga Uno. Perombakan Kabinet Indonesia Maju yang diumumkan pada Selasa 20 ini menggenapkan seluruh kandidat pemilu presiden 2019 sebagai posisi di pemegang kekuasaan dan kebijakan nasional. Ini setelah kepastian Sandiaga Salahuddin Uno masuk kabinet sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dia menggantikan posisi Wisnu Tama. Pada pemilu 2019, Sandiaga adalah calon Menteri Presiden pendampingi Prabowo Subianto. Pasangan ini dikalahkan oleh Jokowi yang berpasangan dengan Ma'ruf Amin. Jokowi sudah lebih dahulu memasukkan Prabowo dalam jajaran kabinetnya sebagai Menteri Pertahanan. Kali ini kita akan membahas tentang profil Sandiaga. Sandiaga sejak lama dikenal sebagai pengusaha. Lelaki kelahiran Pekanbaru Riau pada 28 Juni 1969 ini muncul sebagai sosok di area politik ketika terpilih menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Pilgub 2018 mendampingi Anies Baswedan. Di Pilgub DKI 2018, pasangan Anies dan Sandiaga diusung oleh dua partai politik yaitu Gerindra dan PKS. Jabatan sebagai Wakil Gubernur Jakarta ditinggalkan Sandiaga pada 2019, begitu dia dipastikan maju menjadi calon Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto. Kalah dalam Pilpres 2019, relasi politik Sandiaga dengan Gerindra tak berhenti begitu saja. Pada tahun 2020, dia dilantik menjadi Wakil Ketua Dewan Partai Gerindra. Sandiaga adalah anak dari Rizieq Halik Uno dan Rahmat Uno. Mereka berdua di kalangan pengusaha dikenal sebagai Heng Uno dan Men Uno. Beristrikan Nur Aisyah Abdul Aziz, Sandiaga memiliki 3 anak. Pendidikan Sandiaga diawali di SD PKS di Bulungan, Jakarta Selatan. Pendidikannya berlanjut di SMP 12 di Jalan Wijaya, dan lalu ke SMA Pangidiluhur di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selepas SMA, Sandiaga melanjutkan pendidikan di Amerika Serikat. Dia mendapatkan gelar sarjana di Wichita State University dan Master of George Washington University, kedua gelarnya untuk bidang ekonomi. Kembali ke tanah air, Sandiaga meniti karir sebagai karyawan di Bank Suma, lalu menjadi manajer investasi di Sea Power Asia Investment Limited dan berlanjut sebagai Executive Vice President di NTA Research. Sandiaga kemudian mendirikan perusahaan konsultan keuangan PT Recapital Advisor dan perusahaan investasi PT Saratoga Investama Sedaya. Namanya juga tercatat sebagai bagian dari PT Adaro Indonesia, PT Indonesia Bulk Terminal, PT Mitra Global Telekomunikasi Indonesia, Intera Resources Limited, dan Iforte Solusi Infotech. Setidaknya sejak mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga getol mengangkat topik pemberdayaan UMKM. Ini berlanjut juga setelah dia dipastikan kalah melalui ajang pemilihan presiden. Kali ini kita akan membahas tentang rencana Sandiaga. Sandiaga yang baru saja melewati status positif corona mengakui tugas barunya di Kabinet Indonesia ini sangat berat. Sejumlah rencana pun dia ungkap sesaat setelah pengumuman reshuffle Jokowi. Kebangkitan bangsa Indonesia untuk pulih dari COVID-19 dan melanjutkan agenda pembangunan terutama di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif akan sangat bergantung pada pemulihan kesehatan dari sisi COVID-19. Dengan upaya kita menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin, papar Sandiaga. Sandiaga pun menyebut tantangan lapangan kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai dampak pandemi COVID-19. Dia menyebutkan juga ada jutaan yang harus diselamatkan. Namun dia menyebutkan pula bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif yang akan menjadi lokomotif pasca pandemi COVID-19 untuk kelanjutan agenda pembangunan di ke depan. Lokomotif terus harus membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Strategi yang hendak dia pakai adalah inovasi dengan menggunakan teknologi dan pendekatan big data. Strategi kekinian tersebut menurut dia diperlukan untuk memetakan potensi, menguatkan dan memastikan pelaku di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Bukan hanya survive, but also thrive. Survive and thrive, bertahan dan menangkap peluang untuk menjadi pemenang, strategi inovasi tegasnya. Selain inovasi, melanjutkan Sandiaga juga diterapkan adalah strategi adaptasi. Ia menyebutkan strategi yang diperlukan karena yang dihadapi adalah pandemi, bentuknya mendahulukan kesehatan dan keselamatan di setiap destinasi pariwisata dan di setiap lini ekonomi kreatif. CHSE adalah sertifikat untuk usaha destinasi produk pariwisata untuk memberi jaminan kepada wisatawan terkait pelaksanaan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan. Strategi terakhir yang disebutkan Sandiaga adalah kolaborasi dengan semua pihak, mulai dari kementerian, lembaga, pemerintahan pusat dan daerah, akademisi, perguruan tinggi, hingga masyarakat dan dunia usaha. Aneka sosialisasi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif tentu saja tercakup di dalamnya. Sandiaga pun menyebut peran merekatan teramat penting dalam strategi yang dia paparkan. Oke, sekian dulu video tentang profil Sandiaga Uno ini. Pastikan kalian sudah klik like dan subscribe channel ini.